pertama, 1. Pekerjaan umum, 2. Perumahan rakyat, 3. Ketentraman, ketertiban, pelindungan masyarakat, 4. Kesehatan. Manakah yang termasuk jenis standar pelayanan minimal? A. 1, 2, 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. Benar semua. Jadi yang termasuk jenis standar pelayanan minimal adalah keempat-empat hal tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah E. Benar semua. Nah, di sini yang termasuk jenis standar pelayanan minimal yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Yang terakhir adalah sosial. Next, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi yaitu A. Pelayanan kesehatan ibu hamil, B. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, C. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, D. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, E. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Nah, pembahasannya ada di pasal 2. SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi. Yang kedua, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Kita ke soal berikutnya. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota yaitu A. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, B. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, C. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan yang berpotensi bencana, D. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang bersifat preventif, E. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah D. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang bersifat preventif. Nah, berikut beberapa jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pada usia produktif, pada usia lanjut. Nah, ada juga pelayanan kesehatan penderita hipertensi, diabetes mellitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang bersifat peningkatan atau promotif dan pencegahan atau preventif. Next, yang tidak termasuk standar kualitas perawatan neonatal esensial saat lahir yaitu 0-6 jam yaitu A. Inisiasi menyusu dini, B. Injeksi vitamin K1, C. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM, D. Pemberian salep atau tetes mata antibiotik, E. Pemberian injeksi vaksin hepatitis B0. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. Nah, berikut pembahasannya. Standar kualitas untuk pelayanan neonatal esensial
saat lahir 0 sampai 6 jam meliputi yang pertama adalah pemotongan dan perawatan tali pusat, yang kedua IMD, yang ketiga injeksi vitamin K1, yang keempat pemberian salep atau tetes mata antibiotik, yang kelima pemberian imunisasi atau injeksi vaksin hepatitis B0. Soal selanjutnya, standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, C. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012, D. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Nah, di sini sudah jelas terlihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Kita ke soal berikutnya. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Nah, pernyataan ini merupakan pengertian dari A. Standar teknis SPM bidang kesehatan, B. Pelayanan dasar minimal bidang kesehatan, C. Mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan, D. Standar pelayanan minimal bidang kesehatan, E. Jenis pelayanan dasar SBM bidang kesehatan. Nah, jawaban yang tepat adalah standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Ini merupakan pembahasan dan pengertian-pengertian dari peraturan menteri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Kita bisa lihat di poin nomor 1, standar pelayanan minimal bidang kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Kita ke soal berikutnya. Penghitungan jumlah sasaran pada kondisi KLB dapat dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu A. Pendataan real pada saat kejadian, B. Prevalensi KLB pada 3 tahun terakhir, C. Jumlah penduduk pada wilayah kondisi KLB tahun sebelumnya, D. A dan B benar, E. Benar semua. Jadi jawaban yang tepat adalah benar semua. Nah, berikut pembahasannya. Jumlah sasaran dihitung berdasarkan beberapa cara, antara lain maksudnya yang untuk sasaran layanan kesehatan pada kondisi KLB. Yang pertama itu adalah pendataan real pada saat kejadian. Yang kedua, prevalensi KLB pada 3 tahun terakhir. Yang ketiga, jumlah penduduk pada wilayah kondisi KLB tahun sebelumnya. Next, di bawah ini yang merupakan mekanisme pelaksanaan pelayanan kesehatan pada saat pra-krisis kesehatan, yaitu A. Merespons seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, B. Mengedukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana, C. Mencegah kecacatan lebih lanjut, D. Mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan, E. Pelayanan kesehatan reproduksi darurat. Ini sudah jelas ya, yang ditanyakan adalah pada saat pra-krisis kesehatan. Jadi jawabannya B. Mengedukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana. Nah, di poin nomor 1, pelayanan kesehatan saat pra-krisis kesehatan,
yaitu edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana. Next, salah satu standar pelayanan kesehatan ibu hamil adalah pemeriksaan glukoprotein urin. Pemeriksaan ini berfungsi untuk A. Mencegah tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan. B. Mengetahui anemia atau tidak. C. Mengetahui golongan darah ibu hamil. D. Mengetahui hamil atau tidak. E. Mengetahui risiko preeklamsi dan eklamsi. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Mengetahui risiko preeklamsi dan eklamsi. Berikut standar pelayanan untuk ibu hamil dan fungsi-fungsi dari pelayanan tersebut. Nah, di poin D ada pemeriksaan glukoprotein urin. Nah, fungsinya adalah mengetahui diabetes dan risiko preeklamsi dan eklamsi. Nomor selanjutnya, setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Standar kuantitas pada pelayanan antenatal adalah kunjungan 4 kali selama periode masa kehamilan atau K4. Nah, ini dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu A. 1 kali pada trimester pertama, B. 2 kali pada trimester pertama, C. 1 kali pada trimester ketiga, D. 2 kali pada trimester kedua, E. 3 kali pada trimester ketiga. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 1 kali pada trimester pertama. Nah, berikut pembahasannya. Untuk ibu hamil, standar kuantitasnya adalah K4 dengan ketentuan yang pertama, 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Terima kasih.